ini beberapa uraian tambahan dari Kolbeck. Tingkat prakonvensional, kata Kolbeck itu dari hasil penelitiannya ya, kebanyakan ada pada anak di bawah usia 10 tahun. Jadi di bawah 10 tahun itu ya berarti ya umur 2 sampai 9 tahun. Yang tadi hukuman, menghindari hukuman atau mencari keuntungan. Jadi perbuatan moral yang dasarnya hukuman dan keuntungan itu usianya 10 tahun ke bawah. Jadi kalau kalian melakukan tindakan bermoral kok karena ketakutan atau karena mengharapkan sesuatu, ya berarti moralitasmu moralitas 10 tahun ke bawah. Jadi tidak ngomong jelek ya, karena isinya ini semua perbuatan baik, cuma masih kanak-kanak levelnya. Nah, kalau yang tengah-tengah konvensional, yang mulai berpikir orang lain, ini remaja atau orang yang mulai dewasa. Berarti yo ABG dan mahasiswa semester awal lah ya. Kalau yang semester akhir itu mungkin sudah sangat dewasa. Apalagi yang tidak lulus-lulus, wah itu sudah sangat dewasa sekali harusnya. Jadi tingkat konvensional itu remaja dan orang-orang yang awal usia dewasa. Yang tadi ya, pertimbangannya yang difikirkan orang lain. Kalau tingkat pasca konvensional, ini orang yang dewasa yang kalau menurut Kolbeck itu 25 tahun ke atas. Kalau di sini ada yang usianya 25 itu berarti sudah dewasa. Makanya menikah itu 25. Berarti kamu dianggap sudah dewasa. Rasulullah nikah ya 25. Itu usia yang sudah matang secara moral. Jadi saatnya ya, kalau ada yang usia 25, kamu sudah matang, sudah dewasa, sudah boleh nikah kalau ada calonnya. Yo. Nah, yo kalau ndak ada mau nikah sama siapa? Boleh. Oke ya. Yo, sunnahnya kalau ikut Nabi kan 25. Jadi kamu kalau 25 nikah itu dapat sunnahnya. Kalau di luar itu berarti bid'ah kamu. Iya kalau lo kan lawannya sunnah kan bid'ah. Jadi kalau kamu nikah kok, wah saya besok aja Pak 27, bid'ah itu. Sunnahnya 25. Oke, jadi ini hanya orang dewasa biasanya yang bisa pasca konvensional. Kata Kolbeck, tahap ke-6 itu jarang orang mencapai. Yang disebut oleh Kolbeck, orang-orang yang sampai tahap ke-6 itu Gandhi, Martin Luther King, juga Galileo. Ya mungkin karena Kolbeck kan tidak pernah baca-baca Sirah Nabawiyah, kisahnya sahabat-sahabat, itu ya beliau ngertinya ya orang-orang itu. Bisa dimaklumi. Jadi memang sulit untuk nyampe tahap ke-6 ini. Orang yang melakukan kebaikan secara tulus, tanpa pamrih apapun, bahkan juga bukan nama baiknya, juga bukan citranya, juga bukan keuntungan apapun selain kebaikan itu sendiri biar hidup. Nah ya kalian harus menuju ke sana, latihan. Nah, karena ini tahap-tahap, ya kalau bisa kalian tuh naik selevel-selevel. Nah ada lagi beberapa catatan, ini nanti yang bisa memancing kritiknya orang. Jadi yang pertama, tingkat penalaran moral yang tadi 6 tahap itu, kata Kolbeck biasanya tambah meningkat. Orang itu tambah usia tambah meningkat. Nah ini nanti ada yang mengkritik, ada juga kok orang itu yang tidak meningkat-meningkat. Sampai usia tua tambah nakal, tambah tidak karu-karuan misalnya. Masih ada. Jadi asumsi bahwa orang usianya bertambah, kematangan moralnya bertambah, mungkin perlu dibahas lagi. Nah,
setiap tahap punya jenis pertimbangan moral yang berbeda. Tidak hanya konsep moral yang berbeda. Jadi kenapa sih orang itu menganggap hukuman sebagai porosnya moral atau menganggap keinginan keuntungan sebagai porosnya moral, yaitu jenis berpikirnya, nalar moralnya seperti itu. Jadi ganti level itu tidak selalu modelnya pengembangan, tapi ini ganti cara berpikir moralnya. Jadi naik level itu berarti berubah cara berpikirnya tentang moralitas. Jadi tidak serta-merta kemudian levelnya naik itu sebenarnya kelanjutan sebelumnya, tapi tidak. Ada juga yang perubahan pemikiran, karena setiap level pemikiran moralnya beda. Nah, ada lagi konotasi di tulisannya Kolbeck itu, ini sifatnya urut. Tidak bisa meloncat, tidak bisa mundur. Jadi ini juga boleh dikritik. Urut itu ya orang itu kalau belum melewati tahap-tahapan moral tadi, tidak mungkin dari level 1 tiba-tiba level 6. Biasanya ya setingkat-setingkat. Logiknya begitu, tapi mungkin kalau dalam agama kan ada orang-orang tertentu itu yang mengalami loncatan luar biasa. Dari penjahat terus jadi wali juga ada. Dari orang yang amoral jadi sangat bermoral juga ada. Ini loncatan-loncatan. Perlu kalian bahas kembali apa ya sama sekali harus urut dan tidak bisa meloncat, tidak bisa mundur. Ini perlu dibahas lagi. Kemudian ada lagi tahap ini prepoten. Prepoten itu kita sudah bisa kok 6-6-nya itu, cuma yang kita aktualkan yang mana dalam hidup ini. Jadi ini namanya prepoten, itu potensi yang sudah ada dalam diri kita sebelumnya. Kita itu bisa di tahap mana saja. Kita mau 6 sekarang kita mampu. Hanya saja kita mungkin karena berbagai faktor tadi, sensitivitas, pemikiran, situasi, pertimbangan dan macam-macam, terus kita masih belum menghidupkan daya kita yang nomor 6. Daya moral yang nomor 6. Kita masih sibuk di daya moral nomor 1 dan nomor 2. Padahal kita bisa kok. Kita itu kan mau curang bisa, mau berpamrih bisa, mau tulus juga bisa. Ya kalau bahasanya Al-Quran kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau takwa bisa, mau fujur bisa. Potensi ada dalam diri kita. Tergantung kita laksanakan yang mana. Dan kata Kolbeck ini universal. Manusia dimanapun ya tahap ini dilewati. Baik,